Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, saya mau ucapkan happy cuan untuk teman-teman yang telah kemarin malam masuk ke grup Telegram dan mengikuti apa yang sudah saya share di grup Telegram semalam. Kita mendapatkan ada scalping short setup yang telah hit take profit target kita di RR sebesar 3,6/1. Jadi kalau teman-teman yang juga mau mendapatkan info-info terbaru dan diskusi, kalian bisa langsung join grup Telegram yang gratis. Linknya ada di kolom description. Nah teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir, market kembali terkoreksi. Market cap secara overall di angka 3,39 triliun dolar atau turun sekitar 0,44%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga rata-rata merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Nah, di video hari ini kita bakalan bahas update-nya kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya. Apakah masih ada peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan sama seperti apa yang kita sampaikan di video kemarin. Dan tentunya kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar dan bisa kita expect minggu depan. Kita bakalan coba bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat bahwa market dalam keadaan yang volumenya tidak terlalu kencang gitu ya. Bisa dikatakan 24 sampai 48 jam terakhir termasuk volatility-nya cukup rendah gitu ya. Dan kita melihat per hari ini pun saya rasa volatilitas tidak akan terlalu masif, teman-teman. Meskipun pasti akan ada pergerakan gitu ya, tetapi tidak akan ada volatility yang menurut saya terlalu ekstrim, terutama karena besok itu adalah holiday di Amerika Serikat. Meskipun akan ada speak ya dari Jerome Powell yang bakalan dilaksanakan besok dini hari juga, itu mungkin bisa membawa semacam volatility, tapi selain daripada itu sebenarnya tidak banyak yang mungkin bisa kita expect sampai hari Senin nanti. Nah, kalau kita bicara soal Bitcoin sendiri, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Bitcoin per hari ini itu masih stuck di dalam sebuah range antara 107.000 sampai kurang lebih 110 lah kita anggap. Dan kalau kita lihat dari sisi liquidation heat map sendiri, jika Bitcoin masih akan melanjutkan penurunan dari sini, maka sasaran utama yang mungkin paling make sense adalah di sekitaran area 105.500 dolar. Sekali lagi catatannya teman-teman, jika Bitcoin masih akan melanjutkan penurunan. Maka inilah area yang mungkin bakalan dituju, 105.500-an roughly, itu menjadi area di mana terdapat titik likuidasi yang paling besar untuk sementara waktu kalau kita lihat 2 minggu terakhir. Kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar juga sebenarnya sama ya, 1 bulan terakhir juga area tersebut menjadi salah satu area yang terdapat tumpukan likuidasi paling besar. Sehingga cukup make sense kalau misalnya kita akan melihat market maker mungkin bisa mencoba untuk mendorong harga sampai ke area tersebut sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mengalami recovery. Apakah ada kewajiban atau kepastian bahwa kita akan nyentuh ke area tersebut? Tentunya tidak gitu ya. Kita harus beradaptasi jika memang terdapat sesuatu yang berbeda, jika memang ada clue yang menyatakan bahwa oke, sepertinya probabilitasnya kita telah menyelesaikan koreksinya itu sudah lebih tinggi, maka kita bisa shift ke arah yang bullish tentunya. Nah, untuk 1-2 hari terakhir, saya katakan buy saya itu bearish, teman-teman. Dikarenakan terdapat sell off yang kemarin sangat kencang, kemudian kita melihat Bitcoin meskipun mendapatkan retracement tapi dalam bentuk yang korektif. Sehingga saya sampaikan di video kemarin bahwa buy saya masih bearish. Dan saya akan mencari peluang untuk short jika kita mendapatkan retracement lebih tinggi. Itulah yang proses kita lakukan tadi malam di Telegram Group. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu juga, teman-teman, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan ya, bahwa besok itu sebenarnya akan ada holiday di Amerika Serikat. Jadi, lagi long weekend di Amerika, otomatis stock market Amerika Serikat nanti di hari Senin juga nggak buka. Jadi, baru Selasa lagi aktif bertransaksi. Tetapi menariknya, di hari yang sama, pukul 1.40 dini hari, itu akan ada speaks dari kakek Powell. Nah, ini tricky nih teman-teman, agak sedikit tricky. Kenapa? Karena kalau misalnya ada sesuatu yang
berbeda yang disampaikan oleh kakek Powell, dan itu kemungkinan berbeda dari apa yang dia sampaikan di FOMC terakhir, maka itu kemungkinan bisa menghasilkan volatility. Tapi kalau misalnya semua yang dia omongkan itu mirip-mirip aja dengan apa yang dia sudah sampaikan di FOMC press conference, maka harusnya tidak akan ada sesuatu yang terlalu exciting untuk market gitu. Jadi secara overall ya ekspektasi utamanya sebenarnya sampai dengan hari Senin nanti kita tidak akan mendapatkan volatilitas yang terlalu ekstrim, teman-teman. Jadi low volume trading a day, dan barulah mungkin dari hari Selasa dan seterusnya kita akan start untuk melihat ada semacam volatilitas lagi. Nah, kalau in terms of event dan data ekonomi, hari Selasa akan ada beberapa yang juga termasuk cukup penting. Ada speaks dari salah satu anggota FOMC, kemudian ada durable goods order, dan juga CB consumer confidence. Itu di hari Selasa. Hari Rabunya akan ada juga speaks dari 2 FOMC member, 4 bahkan di sini. Oke. Meskipun yang di sini sepertinya sama ya. Williams 2 kali, Kashkari 1 kali, dan Barkin 1 kali. Jadi ada 3 FOMC member yang bakalan speak. Kemudian juga ada OPEC meeting. Itu di hari Rabu. Hari Kamisnya akan ada FOMC meeting minutes, diikuti continuing jobless claim, core PCE, data GDP, initial jobless claim, kemudian crude oil inventories itu bakalan rata-rata dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke. Sisanya itu untuk crude oil inventories di pukul 23.00. Jadi hari Kamis termasuk salah satu hari yang cukup padat gitu ya in terms of event dan data ekonomi. Jadi itu mungkin bisa menghasilkan volatility, dan juga hari Jumatnya ini menurut saya bisa menjadi highlight utamanya. Karena di hari Jumat selain daripada ada speaks dari beberapa anggota FOMC, kita juga akan mendapatkan data core PCE price index baik year on year maupun month on month, diikuti PCE price index year on year dan juga month on month. Jadi kita tahu teman-teman bahwa sampai dengan saat ini fokus utamanya adalah apa kira-kira kebijakan yang bakalan diterapkan oleh The Fed berikutnya. Policy-nya bakalan seperti apa? Itu yang sedang diterka oleh market sekarang. Kapan kira-kira The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga? Maka dari itu, event-event seperti speaks dari kakek Powell dan juga data-data yang berkaitan dengan The Fed, yaitu adalah tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran, itu selalu dipantau. Karena kan tugas The Fed itu hanya 2, teman-teman, yaitu persoalan labor market dan juga inflation. Mereka mau mendapatkan inflasi yang rendah tapi ideal, dan juga unemployment rate yang juga ideal. Artinya tidak ada tingkat pengangguran yang terlalu masif. Oke, jadi itu ada 2 tugas utamanya, sehingga data seperti core PCE dan juga PCE price index yang bakalan dirilis di hari Jumat nanti tentunya akan sangat dipantau. Jadi hari Kamis dan juga Jumat kemungkinan akan menjadi highlight utama untuk minggu depan. Yang berikutnya teman-teman, ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai berita positif lah ya. Setelah beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa ada satu whales di Hyperliquid yang melakukan akumulasi posisi long untuk Bitcoin yang sangat besar. Bahkan angkanya itu sempat menyentuh 1,25 billion dollar. Jadi dia menggunakan leverage dan value posisinya itu sampai 1,25 miliar dolar, teman-teman. Bayangkan. Dan itu dia open posisinya sudah beberapa hari yang lalu. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk close posisi tersebut dalam keadaan loss 13,4 juta dolar. Nah, kenapa ini mungkin bisa menjadi satu berita baik menurut saya? Karena begini, teman-teman. Kalau misalnya kemarin masih ada posisi yang terbuka oleh si James Winrell-nya, itu adalah nama tradersnya, teman-teman, kalian bisa cek sendiri. Maka ada insentif yang cukup besar bagi market maker untuk mencoba nge-liquid trader ini. Kenapa? Karena titik likuidasinya itu nggak jauh-jauh banget, teman-teman. Seingat saya itu di angka 103 atau 104 ribu. Dan itu bisa terjadi dalam sekejap gitu, kalau misalnya market maker memang mau. Tapi pada akhirnya dia sepertinya memutuskan untuk mengalah tradersnya dan close dalam keadaan loss 13,4 juta dolar. Sehingga kenapa ini bisa menjadi berita baik? Karena berarti sekarang market maker kehilangan satu alasan besar untuk
mendorong harga Bitcoin jauh lebih rendah daripada harga kita sekarang. Nah, itu juga yang sudah saya mention tadi di grup Telegram ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini saya mention tadi pembahasannya dan juga ada satu setup yang saya bagikan hari ini. Dan semalam kita juga ada opening posisi scalping short di Bitcoin. Kita ambil di kurang lebih 109,2 sampai 109,5 itu area range yang saya sampaikan. Saya akan building scalping short position itu di area 109.200 sampai 109.500. Dan pada akhirnya tadi pagi kita sudah close, oke, dengan RR sebesar 3,6 banding 1 dan kita hit ke kurang lebih area 107.200 itu adalah area take profit untuk kita. Jadi congratulations kalau misalnya ada dari teman-teman yang sudah join ke grup Telegram dan berhasil untuk membuka posisi yang sama. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan. Ingat kalau misalnya teman-teman mau dapatkan info terbaru, kalau misalnya mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol santai, itu semuanya bisa kalian lakukan di grup Telegram, linknya sudah ada di kolom description. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan kita bakal mulai dari time frame yang cenderung besar dulu ya, dari daily chart. So, setelah kemarin kita mendapatkan ada sebuah candle pattern yang cukup negatif, yaitu adalah bearish engulfing candle, itu kemudian langsung di counter gitu ya dengan adanya inverted hammer candle di sini teman-teman. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, inverted hammer candle itu ya modelannya seperti ini. Ini biasanya adalah salah satu candle pattern yang bullish. Artinya biasanya ini dipakai untuk menentukan bullish reversal, tempat di mana kita akan mendapatkan bullish reversal gitu. Nah, kalau sekedar gambar di Google mungkin itu terlalu gampang ya untuk kita lihat. Tetapi memang kalau kita lihat beberapa kali sebelumnya teman-teman, ketika kita mendapatkan ada semacam pergerakan penurunan yang cukup masif, tapi kemudian ada muncul inverted hammer candle, itu biasanya adalah good sign gitu ya. Buktinya di mana? Nah, teman-teman mungkin bisa lihat beberapa contohnya di sini gitu ya. Inverted hammer kita coba cari. Nah, contohnya seperti ini. Kita downtrend, kemudian ada muncul inverted hammer candle, and then kita mendapatkan ada spike yang signifikan gitu kan. Kita mungkin bisa cari lagi di tempat-tempat lainnya. Nah, seperti ini inverted hammer candle, and then kita rally. Meskipun short lived ya rally-nya, tapi at least setelah adanya candle tersebut kita mendapatkan rally yang lumayan signifikan. Nah, sama juga di sini teman-teman, kalian mendapatkan ada inverted hammer candle di sini dan kemudian kita mendapatkan rally gitu ya. Tapi apakah ini berarti 100% gitu ya? 100% ketika ada inverted hammer candle itu kita bakalan mendapatkan rally? Ya tentunya tidak teman-teman, tidak ada yang namanya analisis teknikal itu patternnya menghasilkan 100% win rate, nggak ada. Yang bisa kita sampaikan adalah berarti dengan adanya inverted candle pattern ini ada potensi yang lebih besar bahwa kita akan mendapatkan semacam retracement yang tinggi lagi dari Bitcoin. Ingat katanya adalah teman-teman retracement ke atas gitu ya, bukan berarti kita akan langsung breakout ke all time high yang baru. Bukan itu yang saya maksud. Nah, kenapa saya masih cukup ragu untuk menyatakan bahwa kita sudah siap untuk kembali ke all time high yang baru? Karena ya memang buktinya belum ada, clue-nya saya belum ketemu dari Bitcoin bahwa kita sudah siap untuk breakout ke all time high yang baru. Yang kita lakukan selama 1-2 hari terakhir itu hanya semacam konsolidasi, oke, setelah adanya sell off di sini. Which is sebenarnya not a good sign gitu bagi saya. Karena semakin lama kita terkonsolidasi di sini, maka semakin besar chance-nya kita akan melanjutkan penurunan untuk membuat satu wave lagi ke bawah. Meskipun itu sejalan ya dengan apa yang kita lihat di liquidation heat map, di mana terdapat area likuidasi yang cukup besar di sekitaran area 105.000 sampai kurang lebih 104.000 lah, gitu ya. Nah, itulah kenapa juga di grup Telegram beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa area kurang lebih 106 deh. Saya sih building position di sekitaran area ini 106 sampai kurang lebih 104. Itu bisa menjadi area yang cukup ideal bagi saya untuk start building long position. Karena ada terdapat beberapa confluence yang juga udah saya sampaikan di video kemarin. Tapi intinya teman-teman, untuk sementara waktu, saya rasa belum ada lagi sesuatu yang menarik yang bisa kita lakukan di Bitcoin selain daripada kita wait and see terlebih dahulu. Setelah kemarin, kalau teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan di video, saya akan mencari peluang untuk short jika kita mendapatkan ada retracement yang lebih tinggi. Dan saya sudah mention ini di video kemarin juga, cuma memang tidak saya jelaskan secara detail setupnya seperti apa.
karena memang itu akan bergantung kepada pergerakan market, teman-teman. Tapi di grup Telegram kemarin saya sampaikan detailnya seperti apa, saya openingnya di sekitaran angka berapa. Saya sampaikan 192 sampai 195 itu menjadi area di mana saya building position, and then kita start untuk selling off sampai ke 107.200, kita take profit di sini, dan itu menghasilkan RR kurang lebih 3,6 banding 1, which is a very good price gitu ya. Jadi untuk sementara ini kita nggak perlu lakuin apapun dulu. Jangan sampai dua setup kita yang berhasil kemarin, short di sini dan juga short di sini, itu profitnya hilang sekejap atau hilang sebagian hanya karena kita buru-buru mau kembali masuk ke market dan tidak tahan gitu ya, untuk sehari tidak membuka posisi. Nah, itu yang selalu saya tekankan untuk bisa teman-teman hindari gitu. Karena kalau kalian terbiasa untuk melakukan hal tersebut, maka cepat atau lambat kalian pasti akan mengembalikan profit kalian ke market. Karena kalian tidak mau bersabar untuk menunggu setup yang baik. Gitu. Oke, jadi in the short term banget, berangkat dari apa yang kita lihat di daily, terdapat semacam inverted hammer candle. Diikuti juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi time frame yang kecil banget, teman-teman, itu juga terdapat pattern yang bisa kita sebut sebagai inverse head and shoulder. Kalau kita lihat di sini, ini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shouldernya, dan kita sudah breakout dari neckline, sudah melalui tahap retest, dan ada potensi juga kita mendapatkan ada peningkatan dari segi harga lagi dari sini. Nah, lalu kenapa saya tidak memanfaatkan ini untuk long misalnya? Karena bagi saya risk to reward ratio-nya dari sini sudah tidak lagi terlalu memadai, dan kita akan langsung menghadapi resistance lagi ketika naik ke kurang lebih area 109.000 kurang lebih. Kenapa area tersebut? Karena sekarang kita sudah mendapatkan ada satu buah trend line yang menurut saya cukup valid, yang telah menghasilkan rejection yang besar. Sentuhan pertama di sini, sentuhan kedua di sini. Jadi ada potensi kalau kita akan melanjutkan retracement ke atas dari sini, maka kita akan mungkin hit ke kurang lebih area trend line di sini sebelum pada akhirnya kembali start untuk mendapatkan semacam rejection. Jadi outlook-nya untuk short term banget teman-teman itu cenderung bullish gitu ya. Cenderung bullish karena ada pertama daily candle kita melihat ada inverted hammer candle tercipta. Yang kedua juga time frame kecil menunjukkan adanya potensi inverse head and shoulder. Dari itu saya rasa sudah cukup untuk bisa menyatakan bahwa ada potensi kita akan melihat Bitcoin coba push lagi ke atas, merangkak naik ke atas, dan target utamanya bisa ke kurang lebih area trendline ini. Nah, kalau kita kembali reject dari sana, teman-teman, maka ada potensi Bitcoin itu udah start membentuk sebuah pattern. Yang sekarang sebenarnya kalau kalian cenderung trader agresif, harusnya mungkin bisa menggambarkan seperti ini. Ada potensi kita juga membentuk sebuah pattern yang mengerucut, yang artinya adalah potensi semacam symmetrical triangle, atau kalian mau sebutnya sebagai penan juga bebas gitu ya. Jadi, saya rasa itu sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik di market, itu mungkin akan saya mention nanti di grup. Tadi juga sebenarnya udah saya mention satu, tapi bukan di Bitcoin gitu ya, karena bagi saya Bitcoin RR-nya itu nggak worth it untuk diambil, jadi saya lebih prefer masuknya ke altcoin jika ada gitu. Dan itu pun saya nggak bakalan lawan arus Bitcoin. Kalau misalnya arus Bitcoin memang short term itu ngarangnya ke bullish gitu ya, ya udah saya ambil dulu longnya di altcoin dengan setup yang rapi, yang paling rapi di sebelah mana, ambilnya di situ. Ya. Jadi semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di grup Telegram dan juga di video. Kemarin rupanya juga banyak yang bertanya, gimana update-nya kok gitu ya. Sudah banyak yang menunggu lagi. Dan sekali lagi saya pengen mengucapkan happy cuan jika teman-teman sudah berhasil untuk mendapatkan short, juga sama dengan apa yang saya sampaikan di grup Telegram tadi malam. Untuk sekarang, please be patient. Tunggu lagi setup yang rapi untuk kita kembali masuk. Jika memang kita akan berhasil untuk jebol dan start berada di area 106 sampai 104, itu adalah tempat di mana saya akan building long position gitu ya. Dan itu untuk swing, teman-teman, bukan untuk short term trade. Untuk swing, karena bagi saya sebenarnya time frame besar gitu ya, di daily, di weekly, ya structurally kita secara struktur itu kita masih bullish gitu. Kita hanya mendapatkan semacam retest setelah breakout ke all time high yang baru jika kita tidak menghitung week di sini. Jadi so far retestnya masih termasuk atau tergolong wajar, sekalipun kalau kita drop sampai kurang lebih area 104 atau week ke sampai 104, 103,
that's fine. Kalau hanya sekedar wick dan kita tetap closing daily candle di atas area 105, that's fine. Sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini gitu ya. Kita spike spike tetap close-nya di area 105. Di sini juga sama. Oke? Saya rasa itu sih teman-teman yang mau sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.